200 meters out. Wait, what is that? What is this guy doing? What is this guy doing? Yeah, can we just shoot this fucker? Stat cord, shoot it! Alabama 2-7 with an immediate CAF request. Only on target from the overheaders, marked by yellow smoke. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Special Ops Lioness. Film serial ini berdasarkan sebuah program CIA di dunia nyata yang kemudian mengikuti kisah seorang marinir muda yang tangguh dan penuh semangat bernama Cruz Manuelos. Kemudian dia direkrut untuk bergabung dengan Lioness Engagement Team dari CIA dan membantu menjatuhkan organisasi teroris. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan tim pasukan khusus dari CIA di bawah pimpinan Joe sedang melakukan pengintaian di poster depan markas militer Amerika di Suriah. Tiba-tiba anak buahnya yang sedang menyamar di dalam organisasi kejahatan ISIS menghubungi karena penyamarannya telah terbongkar. Penyebabnya adalah tato salib yang dia buat di tulang rusuknya. Dia mengaku sedang bersembunyi karena musuh sedang memburunya. Joe berencana untuk bergerak menyelamatkan anak buahnya itu, namun tiba-tiba terjadi ledakan besar. What in the fuck is this guy doing? Stat cord, shoot it! Pertempuran pun terjadi. Karena musuh melakukan serangan besar-besaran, Joe minta bantuan serangan udara yang ditandai dengan asap kuning. Dalam hitungan detik, musuh berhasil dibantai habis. It's on my command. Tim pasukan khusus terbang menggunakan helikopter untuk menyelamatkan rekan mereka yang terancam oleh ISIS. Namun tiba-tiba, Joe mendengar panggilan telepon informannya telah ditangkap oleh musuh. Di sini Joe membuat keputusan yang sulit. Timnya dilarang untuk mendarat. Rupanya, Joe memilih untuk menghancurkan markas musuh itu dengan serangan drone penghancur di saat informannya sedang dipukuli oleh mereka. Reaper 149er. Reapers tally target. Weapon away. Film flashback 4 tahun sebelumnya di kota Oklahoma. Seorang pekerja restoran bernama Cruz Manuelos terjebak dengan para pria baragajul yang hidup di dunia malam. Capek pulang bekerja dan membawa makanan, dia malah ditampar oleh pacarnya. Muak dengan kehidupannya di tempat ini, di pagi hari Cruz merencanakan untuk kabur. Cruz nekat menghajar pacarnya, kemudian lari sekencang mungkin untuk minta pertolongan. What the fuck is wrong with you? Fucking kill you! Beruntung seorang marinir membantunya. In war, if you aren't cheating, you aren't trying. Tiap malam habis bekerja, Cruz tidur di taman. Mantan pacarnya dan teman-temannya selalu mengawasi Cruz hingga akhirnya pemilik restoran memanggil polisi. Mereka ditangkap, namun Cruz harus tinggal di lokasi penampungan. Saat itulah titik balik kehidupan Cruz berubah setelah dia mendaftar jadi calon marinir. Cruz mampu menjalani tes fisik dengan baik, bahkan mengalahkan rekor para pria. 15. Prove it. Rude! You want to break a record for him? Come on! Me. Says. Attack everything. Sent on her ASVAB score? She got 99 on her PT. I want to talk to her. Melihat kemampuannya yang tidak biasa, Cruz dipanggil oleh komandan militer. Rupanya dalam 3 menit, Cruz mampu melakukan 22 pull-up, 114 push-up, bahkan dia berlari sejauh 8,5 mil. Ternyata sejak SMA, Cruz memiliki bakat dan kelebihan di pelajaran olahraga. Tapi semenjak ibunya meninggal, kehidupan Cruz berubah. Ayahnya entah kabur kemana, sedangkan satu saudara yang masih hidup mendekam di dalam penjara. Meski ada 1,4 juta marinir Amerika yang aktif, namun hanya sedikit dari mereka yang bisa membawa perubahan. Komandan berharap Cruz bisa membuktikan dirinya bagian dari mereka yang sedikit ini.
Kembali ke Joe yang diminta keterangan oleh wakil direktur CIA yang bernama Byron Westdeal, ditemani juga oleh Kathleen Maddy. Dia merupakan seorang veteran dan pengawas senior CIA. Joe mendapat teguran karena dia lalai memeriksa bagian tubuh informannya yang memiliki tato salib. Dia terpaksa membuat keputusan untuk mengorbankan informannya karena dia tidak mau ISIS merilis video penyanderaan anak buahnya itu yang akan tersebar di internet. Dengan puluhan musuh yang berada di sana, Joe memilih untuk melindungi tim dan operasinya. Meski masih merasakan trauma, Joe ditugaskan untuk mencari penggantinya. Pulang ke rumah, Joe disambut oleh suaminya yang bernama Neil dan kedua anaknya. Suaminya ini cukup pengertian, bisa merasakan beban pekerjaan yang dihadapinya, dan setelah itu mereka pun celepot. Keesokan harinya, Joe datang ke pusat pelatihan marinir. Rekannya yang bernama Jack sudah memilih seorang gadis berbakat yang dia nilai cocok untuk direkrut oleh Joe. Ayahnya berdarah Suriah dan ibunya Meksiko. Fasih berbahasa Arab dan 4 bahasa lainnya termasuk Jawa dan Sunda. Bahkan dia pernah bertugas selama 2 kali di Afghanistan. Wanita itu ternyata adalah Cruz. Joe melihat langsung Cruz yang totalitas saat dia bertanding dengan seorang sersan. Komandan pasukan khusus ini mengatakan tim Lioness yang dia bentuk dulunya berisikan tentara wanita. Misi mereka adalah mendekati istri dan putri dari incaran yang bernilai tinggi. Setelah berhasil meraih kepercayaan dan informasi dari mereka, selanjutnya tim menghabisi target. Tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali, Joe memastikan tidak ada satupun tato di tubuhnya Cruz. Prove it. All of it. Lift your arms. Turn around. Should answer your question about how much pain I can take. Knock yourself out, lady. I can stand it. Setelah dinyatakan lulus, keesokan harinya, Joe langsung mengajak Cruz terbang menggunakan jet pribadi menuju Timur Tengah. Target tim adalah Asmar Ali Amrohi, salah satu pemimpin milisi yang didukung Iran dan Irak. Dan tugas Cruz adalah mendekati putrinya. Mereka sampai di markas militer Amerika di Kuwait. Joe memperkenalkan timnya yang terdiri dari Bobby, cewek tomboy yang bertugas sebagai KRF atau tim penjemput. Kemudian ada Two Cups, Tex, Randy, dan Tucker. So your name's Cruz, huh? What's that from? When we start, his family keeps an apartment here. We have, and you're here to answer. Doesn't get drunk with me. Welcome to CIA. Welcome to the team. I'm a fucking Marine. What'd you expect? Di pagi hari, Joe bergegas mengajak Cruz untuk mulai melakukan operasi penyamarannya sebagai Zara Hadid. Lahir di Boston, tapi orang tuanya berasal dari Abu Dhabi. Datang ke Kuwait untuk liburan kuliah dan menemui pamannya yang bekerja sebagai produser Al Jazeera. Cruz sengaja tidak diberitahu nama putri target tim ini agar semuanya nampak natural. Masuk ke toko perhiasan, Cruz sengaja menabrak targetnya agar dia bisa berkenalan. Sorry, Asifa. Langkah pertama, Cruz berhasil mengetahui namanya sebagai Aliyah Amrohi. Aliyah Amrohi. Dia mengajaknya pergi dengan pengawalan ketat anak buah ayahnya. She's in. Neil rupanya seorang dokter ahli bedah. Dia dan para dokter lainnya, termasuk dokter spesialis rekonstruksi wajah, membahas penyakit tumor otak yang diidap seorang gadis kecil. Beban terberatnya adalah memberitahu kabar buruk ini kepada orang tua gadis itu. Mereka terkejut saat Neil memberitahu anak mereka menderita tumor otak sebesar bola bisbol yang harus segera diangkat dimulai dari matanya. Neil tidak bisa menjanjikan muluk-muluk karena operasi ini tidak menjamin anak mereka akan selamat. Ayah si anak yang kecewa mendaratkan pukulan ke wajah Neil. Kembali ke Cruz yang sedang berlari, tiba-tiba dia disergap sekelompok pria bertopeng. Di dalam selnya, Cruz disemprot dengan air deras, kemudian diperdengarkan musik yang keras untuk mematahkan mental dan psikologisnya. Apakah mereka ini anggota milisi yang berhasil membongkar penyamarannya? Karena menolak menyebutkan namanya, Cruz kembali mendapatkan pemukulan dan penyiksaan.
Karena tangannya diikat, perlawanan yang dilakukan Cruz sia-sia. Tiba-tiba, Joe muncul melihat keadaannya. Rupanya, ini bagian dari pelatihan untuk menguji sejauh mana Cruz bisa bertahan. Cruz kecewa karena pelatihan bertahan yang disebut sere sudah pernah dia jalani dan dinyatakan lolos. Namun bagi Joe, itu belum cukup. Dia jatuhkan mentalnya dengan kisah masa lalunya yang buruk. Ronde kedua pun dimulai. Cruz dipaksa si botak Cody untuk menyebutkan namanya jika pelatihan ini ingin segera berakhir. Setelah talinya diputus, Cruz coba melawannya namun dia tidak mampu. Karena pelatihannya dianggap selesai, Cruz balik menghajar mereka. Calls in. Pretty positive she doesn't feel like She's on a suicide mission and missions don't have a shot, Joe. Cruz dibawa ke komplek asrama militer untuk ditempatkan dengan rekan-rekannya. Your new home. From now on, you stay with the team. Bobby kesal sampai melempar granat asap karena rekannya melakukan lelucon. Setelah mengetahui Cruz dianiaya oleh Cody dan teman-temannya, dia diajak datang ke bar. Been through Sear. Just me. Oh, we are getting into a bar fight! Sebagai teman sejati, mereka membalas perbuatannya hingga Cruz hampir kehilangan kendali. Sear's got my fucking teammate. Why don't you take it up with her? Hey now. Yeah, so we don't fight fair. Same side. Tiba-tiba, Aliyah menghubungi Cruz untuk mengajak ketemuan di Atlanta. Cruz berpura-pura mengalami kecelakaan mobil. Tapi demi misi ini, Cruz bersedia untuk datang. Atlanta, we're flying to Chesapeake tomorrow. Mate. I need to go shopping. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Do you know anything about art? No, really, no. It's boring as fuck, that's the point. Karena ketatnya tim keamanan dan pengawal pribadi Aliyah, maka Cruz harus membuang ponselnya agar penyamarannya tetap aman. Joe dan Kathleen membahas operasi yang sedang mereka jalankan. Ternyata ini berhubungan dengan perusahaan Quadra Petrol sebagai salah satu pendiri OPEC. Mereka harus waspada karena kemungkinan besar organisasi penjahat yang mereka incar akan balik menjebak mereka dengan memanfaatkan si Aliyah. Dan pria ini adalah Senator Palmer sebagai kepala intelijen asing. Dia juga disebut oleh Joe sebagai bajingan yang ramah. Tiba-tiba Joe dihampiri oleh Kyle, kepala tim pasukan khusus CIA, namun beda divisi dengannya. How many audio amplifiers are outside this restaurant? Dia bermaksud meminjam beberapa anak buah Joe untuk menculik asetnya yang berasal dari Suriah yang kini terjebak di penjara Texas. Snatch him on the transfer. Joe sudah menolaknya karena ini tindakan ilegal dan melanggar konstitusi, namun Kyle terus memaksanya. Akhirnya, Joe bersedia meminjamkan 3 anak buahnya. Kembali ke Cruz yang tiba di rumah pribadi keluarga Aliyah. Tak hanya pengawal pribadi, ternyata rumah ini seperti markas militer yang diawasi dengan sistem keamanan dari puluhan kamera CCTV. Aliyah dan teman-temannya menyambut kedatangan Cruz. This is my friend Zara. Dia dipaksa menggunakan pakaian renang. Karena melihat banyak luka, Cruz mengaku itu karena kecelakaan mobil. Aliyah memaksa akan memanggil dokter pribadinya. Cruz khawatir penyamarannya akan terbongkar. Joe mengirim 3 anak buahnya untuk membantu Kyle di wilayah perbatasan Meksiko Amerika. How's the word they sweep it? Yeah, well. Good. Hold it. Exhale. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mengetahui luka yang dialami Cruz akibat pukulan, bukan kecelakaan mobil. And reporting it is how the abuse stops. Untungnya, Cruz berhasil meyakinkan dokter agar tidak memberitahu Aliyah karena pelaku sudah ditangkap. But I need to be assured that Getting away. Joe merasa lega penyamaran Cruz masih aman. she's fine. We have the beach to ourselves now. Di malam hari, Cruz yang sedang mencari minum dipaksa oleh teman Aliyah untuk asoy geboy. Just need to find a guy with Tidak bisa ditolak dengan baik-baik, Cruz sedikit memberinya pelajaran. those karate or Tidak terima dengan tindakan itu, dia memaksa masuk ke dalam kamarnya Cruz.
Untungnya, petugas keamanan yang melihat dari CCTV segera mencegahnya. Everything okay? Kathleen mendapat peringatan dari Errol bahwa Qudra Oil menjual minyak 12 juta barrel per hari. Karena itu, dia tidak boleh main-main dengan perusahaan raksasa milik Sultan Arab itu. Kyle sudah bersama dengan 3 anak buah Joe yang akan menculik asetnya yang dibawa aparat polisi Texas. Tak main-main, Kyle membawa alat penghancur elektronik atau EMP yang sebenarnya melanggar hukum karena bisa mengancam warga sipil. Mereka bergerak membuntuti mobil sheriff yang membawa asetnya. Shit. As soon as they make their move, fucking zap them. Setelah alat itu diaktifkan, mobil sheriff tiba-tiba berhenti. Begitupun dengan mobil lainnya yang berakibat sebuah kontainer menabrak mobil sipil. Fucking report. Let's go. Kyle tidak peduli dengan warga tidak berdosa yang menjadi korban. Yang penting, misinya berhasil membawa informan. This fucking tops it. Sebuah mobil yang sempat melakukan pengejaran langsung dilumpuhkan. Demi menghilangkan jejak, mereka ganti mobilnya. Dan mobil yang mereka gunakan ini dibakar. You just did. Tunangan Aliyah yang bernama Ehsan memberitahu Cruz bahwa mereka akan terbang ke lokasi lain menggunakan jet pribadi, tapi kemana mereka pergi itu kejutan. Tim pun bergegas membuntuti mereka hingga ke bandara. This isn't the way to the airport, she said. Fuck! Untungnya, Cruz menyebutkan nomor pesawat dan langsung didengar oleh tim untuk dilakukan pelacakan. And 9109 is there. She thinks on her feet. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Tim pasukan khusus melakukan pengintaian dari dalam kapal pesiar mengawasi penyamaran yang dilakukan Cruz. Mereka melihat tim keamanan dari Qudra Oil pun melakukan hal yang sama. This is Ehsan Al-Rusty. Never heard of Qudra Petrol till last week. Joe yakin pernikahan mereka telah diatur karena faktanya Alia seorang putri dari penjahat terkenal. Menerima laporan Kyle telah bertindak di luar batas hingga menimbulkan korban jiwa dan baku tembak. Saat itu juga Joe marah kepada si Kyle agar melaporkan kejadian ini kepada pimpinan CIA. Sorry. We're back online. We're off the target. Keep eyes, Bobby. Kathleen dan Byron sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di perbatasan, namun mereka ingin tahu lebih detail lagi dari si Kyle. Congratulations, Kyle. Jika terbongkar, agen CIA ini akan berurusan dengan FBI karena terbukti melanggar hukum. Where did you get the... Setelah didesak, Kyle mendapatkan bantuan dari tim Lioness pimpinan Joe. Kyle mengaku punya alasan kuat karena kontaknya itu memiliki informasi tentang 5 anggota Al-Qaeda yang bekerja sama dengan kartel Sinaloa yang telah menempatkan mereka di rumah persembunyian di Chihuahua. Kyle akan segera memberikan buktinya kepada mereka. FBI in on this? So they can fuck it up? You can take the senators. Joe sendiri kembali mendapat masalah karena Kyle. Mobil yang membawa beberapa remaja tiba-tiba ditabrak. Dr. Neil yang sedang melakukan tindakan operasi mendapat kabar buruk bahwa putrinya yang bernama Kate mengalami kecelakaan dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit ini. Meskipun selamat, kakinya menderita patah tulang, namun salah satu temannya tidak berhasil selamat. Get the femur here. Let me order a cranial CT once her BP. Neil segera memberitahu kabar buruk ini kepada Joe. Yeah, she's going into surgery in the morning. Berharap dia segera datang esok hari karena dia akan segera melakukan operasi kepada putri mereka. You're gonna be reachable. I'm coming. Yang cukup mengejutkan, hasil tes urinnya menunjukkan Kate sedang hamil. Mau tidak mau, tindakan aborsi akan dilakukan setelah operasinya. Neil terkejut karena usianya baru 14 tahun. Yeah, me too. Tidak mau ada yang ditutupi, Neil memberitahu ini kepada putrinya agar dia lebih dewasa dan mengambil hikmahnya. The girls went to a different hospital. Apalagi salah satu temannya tidak selamat. I don't know. Di malam hari, Aliyah mengajak Cruz dan teman-temannya ke dalam klub. We should get eyes on her. 6 of them in security. Untuk mengawasi anak buahnya itu, Joe masuk ke dalam klub. Seorang pria sempat menggodanya, namun dia tolak. Light beer in a bottle. You're in his spot. Di waktu yang sama, Neil memberitahunya bahwa Kate sedang hamil. That's what we're doing. We're treating them for professionals. Just be here tomorrow.
Alhasil, Joe tidak bisa fokus dengan baik untuk mengawasi Cruz. Masalah muncul karena pria tadi kini menggoda Cruz, bahkan diam-diam mencampur obat dalam minumannya. Fuck yes. Mission focus. Saat terjadi keributan, pria ini menculik Cruz tanpa sepengetahuan Joe. Male, pale blue shirt, tan pants. Tim segera mencari keberadaannya di dalam hutan. Jika tim datang terlambat, bisa saja Cruz menjadi korban percelepotan. She stopped moving. Teringat dengan peristiwa yang menimpa anaknya, Joe melampiaskan kemarahannya kepada pria ini dengan melumpuhkan si otongnya. Kathleen berniat menarik mundur Cruz dalam operasi ini, tapi Joe meyakinkannya misi ini masih bisa dilanjutkan. I need to talk to you about something else. Kabar buruknya, anak buah Joe terekam jelas dalam kamera keamanan perbatasan saat insiden penculikan itu. Apakah mereka akan selamat dari hukuman? Film pun berlanjut ke episode 5. Kondisi Cruz kembali membaik setelah dia hampir menjadi korban pemerkosaan seorang pria yang tidak bertanggung jawab dengan mencampur obat bius ke dalam minumannya. Cruz ingin dilakukan tes PMS untuk memastikan dia tidak terkena penyakit menular. Tapi Tucker memastikan mereka datang tepat waktu mencegah hal itu. Joe ditemani Kathleen datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan anaknya. Dokter sudah melakukan operasi terhadap kaki Kat, namun dia tidak bisa memastikan berapa lama pemulihannya hingga dia bisa kembali berjalan normal. Yang jelas, Kat mengalami keguguran karena usianya yang masih terlalu muda. Kathleen hanya memberinya waktu 2 jam untuk Joe bertemu anaknya karena mereka harus segera datang ke markas CIA. Tidak ingin menghakimi anaknya yang salah dalam memilih pergaulan, justru Joe merasa bersalah karena dia tidak berhasil menjadi sosok ibu yang baik untuk putri sulungnya ini. Lagi-lagi, Joe tidak bisa menemaninya cukup lama karena dia harus kembali bekerja. Your mom's a soldier. Dia pamit kepada putri bungsu dan suaminya, kemudian pergi lagi. You didn't say it back. Sementara itu, tim pasukan khusus sudah berada lebih dulu di San Antonio untuk menjalankan sebuah misi. Squared away. Hope you're talking about... Di markas CIA di Langley, Joe dan Kyle dipanggil wakil direktur CIA ini untuk mempertanggungjawabkan operasi ilegal yang mereka lakukan di perbatasan. Untungnya, Byron sudah memastikan informasi yang diberikan asetnya Kyle itu valid. Dan kini, mereka akan melakukan misi di San Antonio di bawah pimpinan Kyle untuk menangkap 6 anggota Al-Qaeda. Dalam operasi kali ini, SWAT San Antonio akan memberikan perlindungan. Perintahnya adalah menangkap mereka hidup-hidup. Secara khusus, Byron memberikan teguran keras kepada Joe agar tidak lagi menyebarkan atau meminjamkan lagi timnya tanpa seizin dia. Singkat cerita, Kyle, Joe, dan Kathleen tiba di markas tim pasukan khusus di San Antonio. Joe sempat meluapkan kekesalannya kepada Bobby karena seharusnya Cruz tidak dilibatkan dalam operasi ini, karena dia aset penting untuk operasi yang lebih besar. Setelah bernegosiasi, Joe mengizinkannya tapi harus menempatkan Cruz di bagian belakang. Kyle dan Kathleen memberi arahan tegas agar memastikan tim ini tidak membunuh target mereka meskipun kontak senjata bisa saja terjadi. Ini adalah akibat dari kekacauan operasi mereka di perbatasan. Dalam tampilan CCTV yang mereka sembunyikan di rumah target, terlihat anggota organisasi kejahatan itu membawa bahan peledak tinggi berbahaya. Masalah besar bisa terjadi jika tim terlambat untuk melumpuhkan mereka. Kathleen kemudian memanggil 3 pimpinan keamanan wilayah San Antonio karena operasi ini harus dilakukan secepat mungkin sebelum para pelaku melakukan serangan. Karena itu, tim SWAT tidak akan dilibatkan dalam operasi cepat ini. Tim sengaja menggunakan seragam ATF untuk menyamarkan identitas asli mereka sebagai tim pasukan khususnya CIA. Go! Dari awalnya menangkap hidup-hidup, kini tim mendapat lampu hijau untuk melumpuhkan atau menghabisi target. Tiba di lokasi, tim menyusup ke dalam rumah, diam-diam menghabisi target satu persatu. Lima target berhasil dihabisi dengan mudah. Karena ternyata pelaku menggunakan rompi bunuh diri, tim pasukan khusus keluar dari TKP, dan tugas selanjutnya diserahkan kepada tim penjinak. Yang menjadi pertanyaan, sebetulnya Errol memiliki jabatan apa? Karena suami Kathleen ini paham betul dengan tugas istrinya. Tapi dia khawatir lonjakan harga minyak akan terjadi akibat serangan itu. Begitupun dengan Neil, dia sedikit kesal karena istrinya seakan bekerja sebagai pembunuh bayaran. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6.
Sebelum tiba di kediaman pribadinya Aliyah di Long Island, Cruz kembali dihubungi bahwa putri dari penjahat terkenal itu sudah mempersiapkan kejutan untuknya. Menggunakan drone pengintai, Bobby melihat datangnya 5 wanita petugas spa. Kathleen akan menjemput Joe karena pertemuan penting mereka dipindahkan ke Gedung Putih. Bukan orang sembarangan, Errol sudah mengetahui istrinya dipanggil ke Gedung Putih. Memang bukan untuk bertemu dengan presiden, namun ada sekretaris negara dan penasehat keamanan nasional. Itu artinya masalah ini bukan kaleng-kaleng karena menyangkut keamanan nasional dan perekonomian dunia karena berhubungan dengan sultannya minyak Arab. Cruz pura-pura terkejut ketika Aliyah sudah mempersiapkan ahli medikur-pedikur dan tukang cukur. Cruz berusaha membangun keyakinan agar Aliyah percaya kepadanya. Tujuannya semata-mata untuk mengetahui lokasi pernikahan Aliyah dan Ehsan yang pastinya akan dihadiri oleh ayah Aliyah yang menjadi target pembunuhan CIA. Tim pasukan khusus langsung mengambil senjata ketika ada berandalan yang masuk ingin mencuri barang. Mereka tidak sadar telah memilih rumah yang salah. Alhasil, dalam sekejap mereka langsung dibekuk. Setelah cukup lama menunggu di Gedung Putih, Byron dan 3 anak buahnya langsung menerima teguran keras dari penasehat keamanan nasional. Khususnya Kyle yang telah melakukan tindakan ekstraksi ilegal di perbatasan hingga pembantaian di San Antonio. Kyle coba mengelak tentang kejadian di perbatasan dan operasi gabungan yang dilakukan di San Antonio awalnya hanya sebuah penangkapan biasa saja. Tapi sekretaris negara yang bernama Mullins tidak percaya masa iya polisi bisa membantai 6 pejuang Al-Qaeda dalam waktu 90 detik. Meskipun pasukan khusus CIA tidak bocor ke media, tapi faktanya ini dilakukan oleh CIA. Byron mengingatkan jika operasi kemarin itu gagal, 64.000 orang pengunjung konser dangdut di San Antonio akan menjadi korban. Akhirnya, para pejabat Gedung Putih ini melunak. Setelah Kyle disuruh pergi, mereka menanyakan perkembangan tentang perburuan Asmar Ali Amrohi, penjahat terkenal yang menyalurkan dananya kepada organisasi kejahatan seperti ISIS, Al-Qaeda, Taliban, dan lain-lain. Joe menjelaskan, anak buahnya dari tim Lioness sedang bekerja untuk memburu target melalui orang terdekatnya. Setelah dipastikan kevalidannya, tim akan melancarkan serangan menggunakan rudal Tomahawk di tempat pernikahan, yang saat ini masih diselidiki lokasinya, karena mempelai wanita pun tidak tahu di mana lokasi resepsinya. Di luar dugaan, para pejabat Gedung Putih mengambil alih misi ini yang disebut Operasi Jaket Kuning dengan kode Mabel. Menjelang eksekusi, komando operasi akan dipindahkan ke ruang situasi, diawasi langsung oleh mereka. Joe mendapat laporan dari anak buahnya, 3 perampok datang ke markas tim di Hamptons. Mereka sudah dilumpuhkan, tapi tidak mungkin tim melaporkannya kepada polisi setempat. Joe menghubungi Kyle untuk minta bantuan mengurus 3 perampok abal-abal itu agar mereka tidak buka mulut. Anggap saja ini sebagai hutang budinya Kyle kepada Joe. The job will be ready. Tiba di lokasi, Kyle memberikan peringatan kepada 3 preman ini termasuk mengambil sampel DNA mereka. Mereka ketakutan setengah mati saat disuruh menjulurkan tangannya. Bukan untuk dipotong, tapi mereka justru diberi uang sebagai imbalan tutup mulut tentang lokasi ini. Get your ass up. Alasannya karena jika bocor ke media atau Gedung Putih, maka tim CIA ini tidak akan mendapatkan kesempatan kedua dari para pejabat itu. Tapi, Kyle memastikan mereka akan diburu dan dibunuh jika kejadian ini bocor, meskipun hanya kepada keluarga mereka sendiri. Setelah 3 preman ini paham, mereka pun dilepaskan. Di pagi harinya, Aliyah berteriak kegirangan setelah ibunya menelepon bahwa mereka telah memilih Mallorca sebagai lokasi pernikahannya. Menurut Aliyah, itu adalah tempat terindah di dunia. Tapi yang awalnya teman, sepertinya muncul perasaan sayang dalam hati Aliyah kepada Cruz. Apakah Cruz akan melaporkan informasi penting ini kepada Joe? Namun setelah itu film pun berlanjut ke episode 7. Di markas CIA, tim mulai membahas rencana serangan setelah mendapat informasi dari Cruz bahwa pernikahan Aliyah akan dilangsungkan di Mallorca, Spanyol. Joe kembali menghubungi Kyle untuk minta bantuan mengawasi Cruz. Operasi ini tidak akan sampai ke militer Spanyol, karena jika itu terjadi, mereka harus mengikuti protokol NATO. Ujung-ujungnya akan kembali ke pejabat Gedung Putih yang tidak paham dengan cara mereka berperang. Untuk menghadapi situasi terburuk, Byron menghubungi rekannya untuk mempersiapkan kapal penghancur di dekat Mallorca. When do you leave for Mallorca? It has already been signed. For me, it's perfect. Menjelang pernikahannya, Aliyah mengajak Cruz untuk belanja di butik khusus para sultan. Now the Mediterranean.
No, don't look at the price. The world within a world. Tak jauh dari lokasi, Kyle mengawasi pergerakan Cruz melalui alat pelacaknya. Mereka menginap di salah satu hotel mewah. Dan setelah itu, mereka pun celepot. Same place, 2 floors down. How are you? Because these two are a couple. Merasa tidak sanggup lagi menjalani misi ini, Cruz berpura-pura ingin mencari udara segar, tapi dia tidak tahu apakah akan kembali lagi atau tidak. Just getting some fresh air. Everything's fine. Doesn't look fine. Cruz menemui Joe agar menghentikan misi penyamarannya. Joe kembali mengingatkan Cruz akan pentingnya misi ini dalam menghabisi penjahat yang telah memberi sokongan finansial untuk setiap konflik di Timur Tengah sejak serangan 9 September. Dia juga target terbesar kedua setelah Osama bin Laden. Karena itu, Cruz tidak boleh terbawa dengan perasaannya yang hanya sesaat. That betrayal will break. First one through the door to fight him. Joe berjanji operasi ini akan berakhir dalam 7 hari. I could try. Cruz akhirnya kembali menemui Alia. Joe sempat mendengar pembicaraan mereka melalui alat penyadapnya. Cruz sempat mematikan alat tersebut agar Joe tidak mendengar obrolan mereka. Alhasil, Joe menyimpulkan Cruz telah terbawa perasaan menggagalkan misi ini. Rupanya, Cruz mengajak Alia untuk kabur bersamanya. Alia menolak karena ini sudah jalan hidupnya. Di pagi hari, dia akan berangkat ke Riyadh menemui orang tuanya, setelah itu bertolak ke Spanyol. Mama's on the street. Cruz kembali menemui Joe untuk dibawa ke markas. Kathleen memberi peringatan keras kepadanya agar Cruz fokus dengan misi penting ini. Alia mengatakan ayahnya tidak akan datang ke pernikahannya, tapi tim tidak percaya itu. Cruz merasa tidak sanggup untuk membunuh ayah dari wanita yang tidur di sampingnya. She gave you this? How can I trust this now? Maybe she doesn't show. Joe memberinya waktu untuk istirahat sebelum dia terbang ke Riyadh menemui kembali Alia. I'm not sure she can be glued back together. I disagree. Menjelang misi pentingnya, Joe menempatkan diri untuk pulang melihat keadaan putri sulungnya. No, you have the hardest job on this unit. It's not about how you do it. Tim akhirnya terbang menggunakan jet pribadi khusus menuju Mallorca, Spanyol. How you doing? Dalam penerbangan yang memakan waktu 8 jam ini, Joe menampilkan rekaman video kekejaman organisasi kejahatan Timur Tengah untuk membuka hati dan pikirannya Cruz. We do have a satellite on it now. Where's the recon stage? We haven't cracked that yet. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Joe memberinya kalung dan gelang yang telah dilengkapi alat penyadap, sekaligus suar yang ketika ditekan akan memberikan sinyal kepada tim untuk melakukan ekstraksi darurat kepadanya di lepas pantai. Karena keberhasilan operasi ini ada di tangan Cruz, Kyle dan rekannya akan mengawasi Cruz dari dekat sampai dia memasuki lokasi pernikahan. Text Mark your arrival time. You got your passport? Cruz diantar melalui pintu belakang bandara, kemudian masuk ke pesawat komersil untuk menuju Mallorca. Keep your phone on, that's how we'll track you to the house. Good luck. Sementara itu, Byron datang ke ruang situasi yang dihadiri pejabat Gedung Putih untuk mengawasi jalannya operasi ini. Mereka beralasan khawatir terhadap keselamatan presiden yang saat ini berada di Paris. Mereka masih beranggapan tidak perlu menghabisi target karena Rusia dan Tiongkok mendapatkan jatah 10% minyaknya dari Asmar Ali Amrohi. Tidak peduli dengan alasan ekonomi dan politik, penjahat ini sangat berbahaya dan patut dilenyapkan sebelum membawa kehancuran lebih parah lagi. But he's also been useful. What's their response? To navigate the devil we don't know. Tiba di bandara Mallorca, Cruz dijemput para pengawalnya Alia. Sementara itu, tim pasukan khusus melanjutkan perjalanan menggunakan kapal pesiar. Stowed everything in here. Carl's not trailing, is he? Fuck am I supposed to get her out? 22 years we've been trying to get. Roosevelt's 14 mics off target. Let's put some guns together. Tiba di lokasi pernikahan, pengecekan identitas dilakukan. Security? Correct. Follow me. So I'm clear. Cruz dibawa ke hadapan Ehsan setelah dia tahu calon istrinya itu berubah sikapnya setelah dekat dengannya. You don't know her to cry for her. She loves you, but she's scared.
Cruz sampai ditampar, tapi dia tidak mau mengusirnya dulu karena tidak mau di malam pertama istrinya cemberut. Aliyah tampak senang karena Cruz datang juga. Meskipun respon ibunya tidak begitu baik karena emaknya itu lebih mementingkan urusan perhiasan. Tiba-tiba Kate berteriak karena dihantui mimpi buruk kecelakaannya. Neil segera menghubungi Joe yang sedang fokus dengan misi ini. Alhasil, terjadi pertengkaran antara Joe dan suaminya ini. Everything is fine here minus the night terror. Joe, I'm sorry. Okay, this is Aliyah menjelaskan rencana pernikahannya besok malam yang akan mengubah jalan hidupnya. Disinilah Cruz mendapat informasi penting bahwa ayah Aliyah sudah datang. Aliyah tahu ayahnya disebut sebagai penjahat berbahaya, padahal menurutnya dia hanya menjual minyak. Dia memilih Ehsan karena dia seorang investor yang sangat cerdas dan dihormati. Dan Ehsan sudah mengetahui hubungan gelap mereka berdua. Sementara itu, tim penjemput standby di dalam kapal sedekat mungkin dengan lokasi acara, namun tetap aman dari pengawasan musuh. Dari citra satelit, Kathleen melihat target mereka Asmar Ali Amrohi sudah berada di sana. Begitupun dengan para pejabat Gedung Putih. Kru segera dikeluarkan dari sana karena lokasi itu akan dihancurkan dengan rudal Tomahawk. Terlihat Ehsan berusaha mencari identitas sebenarnya dari Cruz. Kathleen menjawab permintaan para pejabat itu melalui Byron, bahwa tim pasukan khusus tidak semudah itu mengeluarkan Cruz dari lokasi. Jadi jawabannya mereka harus menunggu. Malam ini sangat penting bagi tim. Mereka sudah menggunakan kostum lengkap, tinggal menunggu kabar dari Cruz. Give it to me. Dikarenakan juga, misi pembunuhan Asmar Ali Amrohi tidak mungkin dilakukan esok hari saat 500 tamu undangan datang ke lokasi ini. Malam itu, Aliyah kembali datang menemui Cruz. Tidak bisa lagi terbawa perasaan, Cruz beralasan akan mengambil air minum. Setelah dilakukan pencarian, Ehsan terkejut saat melihat Cruz menggunakan seragam marinir. Sementara itu, Cruz yang sedang mencari air minum dikejutkan dengan kemunculan Asmar Ali Amrohi. Dia berikan 2 botol air minum kepada Cruz dan untuk putrinya. Dia mencicipi kue yang diambilnya dari kulkas, namun tiba-tiba Ehsan muncul menyebutnya marinir. Saat itulah Cruz bertindak cepat untuk menghabisi Ehsan sekaligus Asmar Ali Amrohi. Tim pasukan khusus langsung bergerak cepat saat mendapat sinyal permintaan ekstraksi dari Cruz. Aliyah berteriak saat melihat Ehsan dan ayahnya sudah terkapar tidak bernyawa. Tim keamanan Sultan Minyak itu melepaskan tembakan ke arah Cruz yang sedang berlari menuju pantai. Kathleen dan para pejabat Gedung Putih tampak was-was. Di saat Cruz sudah terpojok, timnya datang untuk memberikan bantuan. Mereka membabat habis anak buah Asmar Ali Amrohi, kemudian kembali ke atas kapal. Cruz sempat memukul Joe untuk meluapkan kemarahannya. Akhirnya, dia menjawab target telah dihabisi saat Kathleen bertanya dengan lantang kepadanya. Informasi penting ini akhirnya sampai ke Gedung Putih. Pertengkaran Joe dan Cruz kembali berlanjut hingga akhirnya mereka kembali ke Amerika. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, seperti biasa karena film ini baru rilis di tahun 2023, jadi season 2-nya belum muncul. Tapi jangan khawatir, nanti kalau udah muncul season 2-nya, nanti kami langsung garap. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy!